Well, take a deep breath, hold it. Hai guys, selamat datang dan selamat menikmati hiburan alur cerita film horor di channel ini. Di kesempatan ini, saya akan merangkum film horor Amerika tahun 2012 yang berjudul Butcher Boy, yang memiliki cerita dimulai di kota San Antonio, Texas, di mana saat itu tingkat kriminalitasnya cukup tinggi sehingga hal itu memakan banyak korban, terutama pada seorang gadis muda. Dengan motif penculikan dan perdagangan manusia, dan peristiwa ini sulit diberantas sebab oknum di sana tidak sedikit yang korup. Sementara itu, Kenny, pria muda kaya asal Texas, merayakan ulang tahunnya yang ke-17 di tempat populer di kota San Antonio bersama teman-temannya. Namun setelah itu mereka tidak sengaja berurusan dengan sekelompok preman berbahaya yang ditakuti. Nah, untuk cerita selebihnya, yuk langsung aja kita mulai ke ringkasan filmnya. Kisah dibuka dengan aktivitas umum di pinggiran supermarket. Saat itu muncul seorang gadis cantik yang ingin membeli jajanan di abang-abang yang mangkal di pinggir jalan. Lalu pada gerobak mobil itu terlihat sebuah poster pencarian gadis muda yang hilang. Dan seketika si gadis cantik disekap dan dibawa kabur oleh para penculik tanpa meninggalkan jejak. Kemudian di suatu malam, Kenny, pria muda dan kaya sementara merayakan ulang tahun ke-17 bersama gadis gelandangan yang liar bernama Baby. Lalu sahabatnya Mickey dan saudara perempuannya yang manis bernama Sissy. Selesai acara makan-makan, kemudian mereka singgah untuk mengisi bensin. Namun atas dasar pribadinya yang liar dan suka membuat onar, Baby terlibat cekcok dengan dua pria berandal di dalam toko. Hal ini pun memicu aksi kejar-kejaran antara mobil yang dikendarai oleh Kenny dan dua berandalan tersebut. Sehingga tindakan ini memacu adrenalin kedua pihak yang membuat mereka mengendarai mobil sangat cepat. Dan sialnya, dua berandalan itu tidak sengaja menabrak anjing dari sekelompok preman yang terkenal kejam dan berdarah dingin. Meskipun dua berandalan tersebut meminta maaf dan memohon ampunan, mereka tidak segan-segan menghabisi korbannya dengan kejam. Lalu sebagian dari mereka ada yang mengejar mobil Kenny yang melarikan diri. Jika waktu bisa diputar kembali, mereka sangat tidak ingin terlibat masalah dengan para preman tersebut. Kini survive adalah pilihan dan upaya untuk menghilangkan jejak. Kenny mematikan lampu mobil dari para preman tersebut yang terus melekat. Namun pelarian ini membawa mereka ke jalur yang salah, dan terlepas dari itu mereka berpikir berasa aman sebab para preman ini tidak lagi terlihat. Akan tetapi di sebuah gang alih-alih, para preman tersebut sengaja menunggu mempersiapkan satu serangan yang menyebabkan mobil mereka hancur dan memaksa mereka keluar. Di dalam mobil si penabrak terdapat 3 orang di dalamnya. Lalu saat mereka melihat kemanisan Sissy, hal itu memicu keagresifan mereka yang segera bergerak untuk menangkapnya. Keempat remaja ini lari ke area bekas bangunan yang kosong. Lalu Kenny dan Baby berlari ke arah yang berlawanan dengan Mickey dan Sissy agar menyulitkan pengejaran itu. Dan sikap para preman dalam merespon cukup santai dengan berjalan kaki. Di sisi lain, Baby tiba-tiba berhenti berlari. Rasa lelah memaksanya untuk istirahat sejenak. Dan ini sebuah pilihan yang menganggap remeh para preman tersebut. Hanya selang beberapa saat setelah Kenny pergi, sebut saja dia Baron, salah satu seorang preman menangkap Baby lalu menghajarnya tanpa peduli dia seorang wanita. Mendengar suara teriakan, Kenny membulatkan tekad kembali untuk menolong Baby.
Namun hal itu berubah terbalik saat Kenny mencoba melawan. Baby berhasil kabur, tapi sekarang Kenny lah yang harus terjebak bersama si preman yang terus-menerus memberikan bogeman kepadanya. Tindak kejahatan ini didominasi oleh bos dari para preman tersebut yang kita sebut saja Andri, dengan sebatang udut di bibirnya terlihat tampan. Sementara di pihak lain, Mickey dan Sisi menghabiskan staminanya untuk berlari ke sana kemari dan hampir tidak ada tempat bersembunyi. Ada sedikit upaya dari Sisi yang mencoba menghubungi nomor darurat, namun seketika Mickey disergap oleh si preman. Lalu dengan pukulan yang keras, preman itu menghabisi wajah Mickey hingga membuatnya tidak bernapas lagi. Sisi hanya bisa menahan dengan memberikan hantaman dengan sebuah kayu yang membuatnya pingsan dan gagal otak. Lalu selebihnya melarikan diri adalah keputusan terbaik, karena sudah tidak berguna lagi dan gagal dalam upaya penangkapan. Andri muncul untuk memberikan hadiah 1 tembakan peluru di jidat ke satu anggotanya itu sebagai bentuk dari sebuah hukuman. Di lokasi lain, setelah Baron menghabisi Kenny sampai dia tewas, dia segera mengejar Baby. Dan dengan hati yang gelisah, Baby masuk ke ruangan tertutup dengan beberapa space yang aman untuk bersembunyi. Meski begitu, Baron selalu dapat mencium keberadaannya. Walau dalam keadaan panik, Baby berusaha sembunyi di beberapa tempat yang membuat Baron kesal kesulitan mencarinya. Namun pelarian ini berakhir ketika Baby terpancing oleh seorang anggota bernama Andriano yang menyamar menjadi teman bercinta sebelumnya, dan dia memukul Baby hingga pingsan. Sementara di lain tempat, Sisi tengah dalam pengejaran Andri. Sebenarnya sangat berpeluang besar agar Sisi bisa mendapatkan pertolongan di tempat terbuka. Namun persepsi ini tidak berlaku saat dimana terdapat petugas korup yang lebih memilih pergi daripada harus menolongnya. Sama halnya dengan sekelompok gangster yang mencoba menolong Sisi. Terkuak, Andri merupakan preman yang sangat ditakuti, yang membuat mereka tidak mau berurusan dengannya dan lebih baik melarikan diri. Akhirnya, sebuah gedung bertingkat yang kosong menjadi tempat persembunyian Sisi terakhir. Seorang Andri hampir saja berhasil menangkapnya, tetapi Sisi mampu mengunci rapat pintu itu yang menyebabkan Andri berteriak kesakitan terjepit pintu. Sisi tidak bisa berkutik dan terjebak di dalamnya ketika Andri mengundang Baron dan anggota yang lain untuk datang serta membawa hasil tangkapannya Baby. Setelah mereka berkumpul di luar, tubuh Baby menjadi indikasi yang memancing nafsu Andriano untuk memakannya. Dan hal ini menggugah selera para anggota lain. Dan naas, Baby harus berakhir tewas dimakan secara hidup-hidup. Tersirat mereka ditakuti karena kanibal. Ketika kengerian ini terjadi, Sisi di dalam ruangan menemukan sebuah bom. Dan benda itu dijadikannya defensif agar tidak bisa lari dari para preman ini. Dengan bom yang melekat di badannya, Sisi membuat rencana keluar dari tempat itu lalu kabur sejauh mungkin. Akan tetapi mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Sialnya, di ujung pintu Sisi tidak menyadari ada salah seorang anggota yang berhasil meringkusnya. Lalu untuk yang kedua kalinya, 2 petugas yang korup itu memergoki tindakan kejahatan ini. Tapi seakan-akan mereka menutup mata saat Sisi hendak dibawa pergi dengan mobil. Kemudian mereka membawa Sisi ke markas tersembunyi, lalu setibanya di sana mereka disambut oleh seorang dokter spesialis para kanibal. Dan si anak baru Andriano diminta Andri untuk menemaninya membawa Sisi.
Sedangkan si dokter itu menggunakan tongkat listrik untuk mengusir Baron dan anggota lain yang haus daging yang membuat mereka tidak terkontrol. Lalu saat Andri menuntun Sisi berjalan melewati lorong, terdapat banyak gadis muda yang dikurung. Sisi ditempatkan di sebuah ruangan dan diikat bersama seorang kanibal buas yang dirantai peliharaan mereka. Setelah Sisi tidak berdaya, dokter itu mengambil sampel dari selangkangannya. Lalu hasil dari sampel itu akan diserahkan bersama Sisi kepada orang-orang yang tengah melakukan pertemuan yang terkait jaringan penjagalan perdagangan manusia dan kanibalisme. Sisi termasuk dari sekian gadis muda yang tidak beruntung. Ia ditetapkan menjadi korban selanjutnya. Ketika sudah tidak ada lagi harapan bagi Sisi untuk hidup, tiba-tiba Baron muncul dengan kekesalannya terhadap Andri yang telah terjadi kesalahpahaman komunikasi. Dengan demikian, Sisi memanfaatkan situasi untuk menyandra Baron, lalu melarikan diri melalui lubang pada tembok yang terhubung ke beberapa lokasi. Sisi tidak menyerah dalam upaya mempertahankan hidupnya. Walaupun demikian, Sisi tertangkap, akan tetapi dia diselamatkan oleh pria parubaya yang bersenjata api. Pria itu mengungkapkan bahwa dia sedang mencari putrinya yang hilang. Setelah pria itu pergi dengan berkamuflase, Sisi masih belum aman. Sampai saat itu para kanibal ini masih menyisir area pelarian Sisi. Dirasa keadaan sudah cukup sepi dan aman, Sisi memberanikan diri menelusuri satu titik yang kemungkinan adalah jalan keluar yang dijaga oleh seseorang, tetapi dia tertidur. Setelah Sisi berhasil melewatinya dengan aman, dirinya notice melihat ada seorang gadis muda yang agak kebingungan. Sisi berusaha mengajak gadis itu pergi, namun gadis aneh itu malah masuk ke sebuah tempat khusus berpesta. Dan literally itu benar-benar dipenuhi oleh para orang kaya yang memiliki rahasia kotor dan mengerikan, yang bebas melakukan hal apapun di dalam perlindungan oleh para jaringan kriminal tersebut. Lantas Sisi masuk ke toilet dan apesnya di situ Baron mencium keberadaannya. Lalu pada saat momen Sisi tertangkap oleh Baron, aksinya dipergoki oleh Andri. Sikap Baron yang bertindak sendiri memicu perkelahian di antara mereka berdua, dan hal ini menjadi kesempatan Sisi melarikan diri. Namun, lagi-lagi untuk yang kesekian kalinya, Sisi berhasil ditangkap dan dibius oleh mereka. Ketika Sisi tersadar, dirinya terikat tidak berdaya di bangku, dan tepat di mejanya tersedia kelapa si gadis muda itu, yang terjebak dan dirancang sedemikian rupa agar bisa disantap dan dinikmati oleh mereka si para kanibal. Dan peliharaan manusia kanibal yang buas itu sangat bernafsu mendekati Sisi. Sebelum mereka lebih jauh melakukan tindakan kepada Sisi, si pria aneh bersenjata api muncul dengan menyandra Andriano yang menuntut membebaskan Sisi. Dari aksi penyelamatan itu, Sisi pada akhirnya berhasil melarikan diri lagi. Akan tetapi celaka bagi si pria karena pada detik itu manusia buas mampu menghancurkan rantai dan si pria harus bernasib naas dimakan oleh manusia tersebut. Dan sepertinya Sisi menemukan jalan ke pintu keluar, di mana di momen itu banyak sekali pendemo di luar yang diawasi oleh petugas. Sampai saat itu, para kanibal ini menembaki siapa saja dengan brutal yang menghalangi jejak pelarian Sisi. Dan hal tersebut banyak menimbulkan kekacauan di sekitar. Pada momen kesempatan ini, Sisi berusaha menjauh, tetapi dia dikejar oleh para si pria botak dan si manusia buas. Dan pada akhirnya ada dua orang pria waras yang benar-benar mau menolongnya kabur dengan mobil. Sedangkan di pihak lain, Baron menggunakan senjata basoka yang berdamage tinggi untuk menghancurkan mobil serta membunuhnya. Akan tetapi, Sisi bersama dua pria itu mampu menghindar dan mereka pun selamat yang menandakan film ini selesai.